Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Serepina Tiurmaida, Esos MPD MIKOM. Saya lahir di kota Jambi, 7 Juni 1972. Saya ingin menggambarkan perjalanan dan kontribusi saya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai bentuk komitmen profesional dalam dunia akademik saya dengan latar belakang akademik di bidang komunikasi dan media digital. Bagi saya, profesi dosen bukan sekedar pekerjaan, melainkan panggilan untuk mencerdaskan bangsa dan mencetak generasi yang kritis, kreatif, dan berintegritas. Sebagai dosen tetap pada program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Empu Tantular, saya berkomitmen penuh dalam pelaksanaan tugas pembelajaran secara profesional dan berkelanjutan. Peran saya tidak hanya sebatas menyampaikan materi kuliah, tetapi juga menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing bagi mahasiswa dalam proses belajar yang aktif, kreatif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran. Dalam menjalankan peran tersebut, saya berkonsisten menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, menetapkan metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, project-based learning, blended learning, serta pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan pembelajaran. Terutama saya mengaktifkan kegiatan mahasiswa di dalam penulisan kreativitas di blognya mahasiswa. Kemudian saya mengembangkan media ajar interaktif termasuk penggunaan video pembelajaran dan konten digital lain yang menunjang pembelajaran jarak jauh maupun hybrid. Melaksanakan evaluasi belajar secara berkelanjutan dan objektif baik melalui penilaian formatif maupun sumatif. Memberikan bimbingan akademik dan non-akademik kepada mahasiswa secara rutin, serta mendorong mereka untuk aktif dalam kegiatan penelitian, pengabdian, maupun lomba-lomba ilmiah secara daring dan offline. Saya juga aktif melakukan refleksi dan perbaikan metode ajar melalui evaluasi pembelajaran baik yang dilakukan secara internal atau evaluasi diri maupun melalui feedback dari mahasiswa. Hal ini sangat penting untuk menjamin mutu dan relevansi pembelajaran terhadap kebutuhan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, pada mata kuliah Integrate Marketing Communication ini dengan KPR 6321, ini adalah 3 SKS yang akan dipelajari dan akan diberikan pembekalan selama 1 semester di semester genap ya, di semester genap ini. Dan ini akan menjadi pembelajaran yang sangat baik buat teman-teman semua di dalam 1 semester ini, semoga dapat bermanfaat. Nah, mata kuliah ini perlu Ibu jelaskan bahwa deskripsi mata kuliah ini adalah membahas konsep, prinsip, dan strategi komunikasi pemasaran yang terintegrasi, ya. Di mana mahasiswa akan mempelajari bagaimana mengintegrasikan berbagai elemen promosi seperti periklanan, promosi, penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, dan pemasaran digital dalam strategi komunikasi yang terpadu. Nah, nanti di dalam capaian pembelajaran mata kuliah ini ya tentu ada capaian pembelajaran mata kuliah dari strategi marketing yang akan diberikan, yaitu IMC ya, tentunya mata kuliah IMC. Yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar komunikasi pemasaran terpadu. Ya, ini adalah CPMK yang nanti akan diperoleh oleh teman-teman semua. Yang kedua adalah menganalisis peran tiap elemen promosi dalam IMC. Kemudian yang ketiga adalah merancang peran tiap elemen promosi dalam setiap studi kasus ataupun brief kliennya, ya. Kemudian yang keempat itu mengintegrasikan media digital dalam perencanaan IMC, ya, karena kita akan belajar tentang
media digitalnya. Kemudian yang selanjutnya mengkomunikasikan strategi IMC dalam bentuk presentasi dan laporan tertulis. Tentunya nanti ini akan berbentuk kegiatan praktek dan teori ya. Nah, praktek ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman. Kemudian dalam teori teman-teman akan berkolaborasi dengan dosen untuk mengisi dari setiap blok yang akan diberikan dan kegiatan presentasi tentunya. Nah, di dalam capaian pembelajaran lulusan ya khususnya di prodi ya ini akan terkait dengan menguasai konsep, tentunya menguasai konsep dan dasar teori, dasar ilmu komunikasi ya. Kemudian mampu menyusun strategi komunikasi yang berbasis riset ya, berbasis riset. Tentu teman-teman akan diberikan tantangan riset atau mini riset dilakukan oleh tim kelompoknya. Kemudian yang selanjutnya mampu bekerja dalam tim dan mengkomunikasikan gagasan secara profesional. Tentu ada CPL 1, CPL 3, dan CPL 5 yang nanti akan disampaikan secara umum ya, yang tadi saya sampaikan bahwa CPL 5 itu mampu bekerja dalam tim dan mampu mengkomunikasikan gagasan dan profesional ya. Nah, itu yang mungkin bisa Ibu sampaikan dalam kegiatan capaian pembelajaran dan capaian pembelajaran mata kuliah ini. Nah, adapun kajian yang akan diberikan dalam satu kegiatan semester ini adalah beberapa di antaranya ada 16 ya, 16 pertemuan, satu pertemuan dalam 3 bulan pertama itu di pertemuan ke-8 itu kita akan menghadapi UTS. Artinya dalam pertemuan 1 dan 7 itu akan berbeda-beda tema ya. Ada kegiatan-kegiatan secara mandiri yang teman-teman lakukan. Ada juga dari bahan komunikasi atau bahan presentasi dari Ibu ya. Yang pertama adalah pengantar IMC dengan definisi, tujuan ya, kemudian peran dalam pemasaran. Yang kemudian yang kedua perubahan paradigma dan promosi ke IMC. Yang kemudian yang ketiga adalah elemen IMC dalam strategi marketing komunikasi dalam IMC ya. Tentu ada promosi, penjualan dan lain-lain yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah public relation ya. Jadi kegiatan elemen IMC dalam bentuk public relation dan sponsorship. Dan ini tentu ada kaitan dengan literasi di dalam kegiatan blognya, teman-teman ya. Dan tentu yang selanjutnya adalah direct marketing dan personal selling ya. Nah, di sini ada VS marketing dan marketing VS public relation tentunya. Kemudian yang selanjutnya media planning ya dan media buyingnya seperti apa. Nah, itu akan disampaikan pada saat teman-teman akan melakukan kegiatan persiapan UTS nanti. Nah, kemudian selanjutnya di sini di dalam kegiatan pertemuan ke-9 setelah UTS nanti itu ada namanya riset dalam IMC ya. Teman-teman akan melakukan kegiatan riset kecil ataupun kegiatan promosi secara mengiklankan produk ya, mengiklankan produk. Kemudian menyusun strategi IMC, etika dan regulasi, kemudian praktik membuat sebuah kegiatan ya yang teman-teman bisa lakukan dengan tim ya, kemudian presentasi yang dilakukan oleh tim ya, kemudian yang diakhiri dengan review dan evaluasi ya. Tentu review, revolving, blog dan ada kuis tentunya. Oke, baik Tidak, Bu. ya. Marketing strategi dalam IMC ya, teman-teman pahami bahwa kata marketing dan strategi ada kaitan dengan promotion mix ya atau marketing communication mix ya, di mana kalau mix itu berarti campuran ya, bukan jus aja yang bisa dicampur ya, apple sama jeruk, jeruk sama wortel ya, tetapi ini adalah bagian dari kemasan marketing. Bagaimana pemasaran kita memodifikasi, menginovasi, mengkreatifkan dari sisi marketing. Nah, kita lihat di sini ya, eh, menarik untuk diketahui bahwa tujuan ganda marketing itu adalah menarik konsumen baru dengan menjanjikan superior value ya, berarti ada nilai ya, nilai tambah yang akan membuat dia tertarik dengan produk yang mau kita tawarkan. Contohnya sebuah produk kecantikan ya, produk kecantikan itu tentu tidak hanya muka, tapi dengan kulit juga ya, kulit juga. Nah, hal demikian
itu kita mencoba untuk merangsang mereka atau calon konsumen kita atau calon mitra kita untuk bisa menggunakan produk yang kita mau tawarkan tentunya. Nah, dari hal demikian kita mencoba mempertahankan ya dan kembangkan pelanggan agar dia bisa puas dengan produk yang kita tawarkan. Tidak hanya berbentuk apa ya nilai atau angka ya yang memuaskan dia untuk bisa dia mungkin siapa tahu bisa jadi reseller ya ataupun dan sebagainya. Tetapi kita memberikan kepuasan dari baik dari sisi nilai angka maupun dari sisi kepuasan penggunaan atau pemanfaatan produk yang kita tawarkan ya untuk melewati segala sesuatu yang kita eh, tawarkan kepada calon konsumen kita ya kita mempunyai trik atau marketing mix yang tadi saya katakan bahwa mix itu adalah campuran ya jadi tidak hanya memperkenalkan produk tetapi dari sisi nilai angka pun atau harga pun itu dapat terjangkau ya sudahlah murah tapi produknya bagus ya. Ada yang mahal tapi produknya tidak cocok dengan kulit kita kan itu sering terjadi maka yang harus kita lakukan adalah mempertahankan ya atau kita menjanjikan kepada calon konsumen kita bahwa produk ini bagus dan angkanya bisa terjangkau gitu ya. Dari angka mungkin yang 15.000 dengan salap yang kecil contohnya ya, tapi produk itu bermanfaat buat kita ya. Nah, kemudian kita lihat dari place-nya ya, tempatnya di mana nih kita jualan. Kalau kita melakukan produk kecantikan, maka kita bisa melihat tempatnya yang pas. Mungkin pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan kecil, contoh ya di RT, ya di RT itu bisa kita jadikan tempat ya, tempat untuk penjualan ataupun memasarkan ataupun menyosialisasikan produk kita. Karena ibu-ibu ataupun para remaja Karang Taruna juga akan bisa menggunakan produk kecantikan ini place di sini adalah tempat di mana kita mau mempromosikannya. Ya, inilah yang menjadi kemasan sehingga kita mencoba menerobos yaitu dengan promotion. Kita menggunakan misalnya buy one get one, contoh seperti itu ya, atau mungkin diskon 10% dengan pembelian dua barang, misal contoh ya, atau satu barang dengan harga sekian, misalnya tadi 15.000 kita bisa modif lagi dengan angka 20 dengan belanja 35.000 maka bisa mendapat lipstick contoh seperti itu ya. Jadi hal-hal demikian bisa kita lakukan dengan kegiatan promosi ya. Nah, kita perhatikan di sini di dalam promotion mix itu ada satu komponen promotion terdiri dari 5 kegiatan ya, advertising, sales promotion, personal selling, direct marketing, public relation. Nah, 5 kemasan ini ya, inilah yang harus dikuasai dan harus dimiliki paling tidak menguasai dari advertising ya atau sales promotion hingga public relation ya. Jadi hal demikian harus dipahami demikian. Di sini ada advertising yaitu bentuk spesifik tools-nya untuk advertising ya iklan broadcast ya iklan cetak internet mobile dan lain-lain ya ini adalah kemasan dari advertising coba broadcast dari produk yang kita sampaikan nah iklan yang kita sampaikan tentu ada orang yang bisa tertarik dan ada yang tidak tertarik ya mungkin dari kemasan desain dari yang kita buatkan tidak ada value-nya mungkin ya biasa saja ataupun mungkin captionnya biasa saja, tidak tertarik, ataupun gambar-gambar warna, ataupun produknya ya biasa saja katanya, sehingga dia tidak mencoba untuk bertanya lebih lanjut tentang produk tersebut. Nah, itu artinya bahwa feedbacknya dia menolak. Kemudian kita lihat dari sales promotion ya. Sales promotion itu ada diskon, kupon, display dan demonstrasi ya. Tadi bisa sampaikan ya, buy one get one katanya. Ya, beli dengan belanja 350.000 atau 35.000 dapat satu lipstick contohnya. Padahal lipstick itu hanya dalam bentuk
yang kecil gitu ya. Jadi bagian dari manajer marketing atau tim kreatif dari pemasaran dari toko atau perusahaan tersebut sudah mengemasnya terlebih dahulu ya sehingga tidak merugikan. Mana ada orang jualan yang rugi ya. Jadi paling tidak dia mencoba ada sedikit masukan buat perusahaan gitu ya. Jadi kalau dia rugi itu rasanya tidak mungkin ya. Jadi harus mencoba walaupun untung sedikit tapi ada kepuasan yaitu bahwa barang dan produknya ini diperkenalkan sehingga dia tahu nama brand yang akan yang diperkenalkan. Ya, ada orang yang menggunakan produk tapi dia tidak tahu bahwa brand itu biasa saja, kayak gitu ya. Nah, baru kita mencoba bagaimana melihat dari personal selling ya, personal selling yaitu trade show ya, incentive program atau sales presentation ya. Jadi ini bisa kita sampaikan dengan menjual atau secara langsung tatap muka ya kepada teman-teman ataupun relasi kita yang terdekat ya. Biasanya ada sistem kerjasama dengan perusahaan tersebut ya. Misalnya perusahaan A dengan perusahaan B. Perusahaan A mencoba masuk dengan produknya ya. Nanti kalau misalnya saya diberikan waktu untuk mempresentasikan produk ini, maka nanti akan ada fee buat perusahaan sebesar 10% atau 20%. Nah, biasanya seperti itu. Ya. Kemudian di public relation, ini adalah komponen yang terakhir adalah press release, event dan sponsorship serta web page ya. Jadi ini adalah bagian dari kemasan dari PR. Nah, PR itu tidak hanya bisa dikatakan hanya bercuap-cuap, kata orang hanya cuap-cuap saja pinternya. Tapi dia justru mempunyai apa? Mempunyai strategi yang banyak ya. Marketing itu adalah bagian dari PR ya. PR bisa bekerja sebagai marketing. Ya, sponsorship juga demikian ya, biasa dalam bentuk proposal. PR itu piawai menggunakan dan membuat naskah ataupun teks yang membuat orang lain atau calon mitra itu tertarik bergabung atau memberikan sponsornya ya atau baik itu dalam nilai tunai ataupun dalam produk ya. Marketing communication itu berpuluh tahun lalu ya di era pemasaran tradisional marketer hanya mengenal strategi mass marketing ya. Karena sekarang berubahnya minta ampun. Sekarang itu sudah zaman di era digital. Semua serba online ya. Apa-apapun kita sudah melakukan dengan kegiatan online. Hanya menge-share saja ataupun hanya duduk cantik dan menerima informasi melalui online saja. Kita sangat mudah. Tapi karena sekarang di era digital ini, maka segala sesuatu itu sangat mudah untuk menyampaikan dan minimize pengeluaran kita, yaitu ongkos dan segala sesuatu itu sangat minim lah ya, sangat minim dibandingkan zamannya dulu itu harus datang ya, harus ketemu, bolak-balik gitu ya, tapi sekarang sudah melalui online aja. Ngebagian nge-share saja ya. Kita lihat dari karakteristik digital ya, dari karakteristik digital kita lihat adalah marketnya saja sudah terkotak-kotak ya, bukan masalah lagi. Jadi marketer bakal membuat strategi atau program yang paling cocok untuk masing-masing segmen ya. Kalau kita punya produk, maka kita harus mengemas itu menjadi sebuah program yang cocok untuk apa ya. Tadi seperti saya katakan, place-nya itu tepat. Kemudian kita lihat dari kata karakteristik digital marketing itu adalah teknologi komunikasi ya. Kita memperkenalkan produk itu bisa dengan menggunakan digital podcast ya. Bisa kita memperkenalkan dengan kegiatan workshop offline atau dengan kegiatan webinar ya. Jadi kita jangan kaku gitu ya. Kalau sudah berbicara integrate marketing communication, segala sesuatu media itu bisa dijadikan alat ya karena itu adalah bagian dari teknologi. Jadi teman-teman coba berpikir mengemas sebuah promosi atau dalam teknologi itu harus cerdas ya. Jangan mengambil sisi-sisi yang negatif tapi coba kemaslah dengan sisi positifnya. Oh ya, ternyata dengan satu tujuan ternyata bisa diramu sekian banyak targetnya ya. Jadi sasarannya kena semua ini ya. Tidak hanya kena sasaran, tetapi kita sudah terlibat ya berkontribusi membantu ya
berkontribusi membantu dan memperkenalkan atau istilahnya adalah personal branding ya. Kemudian dengan tidak relevannya mass marketing advertiser memilih untuk memakai media-media yang lebih variatif ya, spesialis dan highly tergrade ya. Jadi menampilkan pesan-pesan yang lebih personalis ya dan interaktif. Tentu interaktif ini yang digunakan adalah sesi tanya jawab pada saat kegiatan webinar ataupun workshop ya. Jadi hal-hal demikian bahkan kegiatan podcast pun sering saya lakukan yaitu dengan secara tidak langsung mengaktifkan ya atau merangsang efek dari komunikasi dari kognitif, afektif dan behavioral. Nah, di mana behavioral ini adalah kemasan akhir yaitu perubahan perilaku ya. Yang tadi tidak memahami maka dia mencoba melakukan sebuah perubahan ya. Tetapi yang paling penting adalah di dalam sisi kognitif, afektif dan behavioral ini bisa dikemas dengan baik oleh teman-teman semua ya. Itu di dalam integrated marketing communication itu selalu saya gunakan dari setiap saatnya. Nah, untuk ini saya membuka beberapa pertanyaan dari teman-teman. Siapa yang mau bertanya, silakan. Ya, Bu, izin tanya, Bu. Ya, silakan Mas Riko. Ya, tadi kan dari slide Ibu bahwa integrate marketing adalah mengintegrasikan satu sama lain suatu metode ya, Bu. Satu elemen gitu. Iya, betul. Ada 5 gitu Ya, ya. Produk, plus promosi, dan lain-lain gitu. Nah, dari kelima elemen tersebut, kira-kira apa elemen mana yang paling krusial, Bu? oke, baik. Terima kasih Mas Riko untuk pertanyaannya ya. Ada beberapa elemen tadi yang Ibu jelaskan ya dari kegiatan advertising sampai ke PR ya. Nah, kalau di Ibu sendiri ya semuanya itu sangatlah penting ya. Eh, satu, dua, tiga, empat, lima itu sangatlah penting ya. Tetapi kalau di Ibu sendiri karena Ibu memang di bidangnya humas ya, maka Ibu memilih lebih fokus di PR-nya ya, public relation. Karena apa? Karena PR itu mempelajari dari sisi yang lain-lainnya, ya. Dia mempelajari tentang advertising, sales promotion, personal selling, ya. Itu semua adalah kemasan dari otak dan pemikiran PR, ya. Karena PR itu tidak hanya piawai di dalam berkata-kata, tetapi PR itu adalah bagian untuk menunjukkan bahwa dari sisi dia mempertahankan citra atau meningkatkan citra perusahaan, dia punya talent ya. Jadi dia punya passion untuk memahami apa ya dari sisi periklanan tersebut ya, dari komponen dari IMC tersebut. Integrate marketing communication itu adalah bagian pemikiran dari seorang PR ya. PR itu untuk mempertahankan citra tidak mudah nah ya. Dan untuk meningkatkan citra juga tidak mudah kalau tidak ada kemasan sinergi dari 4 komponen yang lainnya, gitu ya. Jadi kalau dibuat dalam sisi untuk mempertahankan citra, harus ada kemasan-kemasan kreativitas dari advertisingnya atau sales promotionnya, ya, dan lain-lain. Memperkenalkan blognya yang sudah ditulis. Baik, silakan Mbak Melati. Baik, terima kasih Bu dosen dan selamat siang Bu dosen dan kawan-kawan. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan terkait hubungan IMC dan Humas Relation dalam pembentukan citra diri. Ya, tema diskusi hari ini adalah tentang hubungan bentar. Belajar Integrated Marketing Communication bersama pakar komunikasi dan marketing Ibu Serepina Tiurmaida, Sarjana Sosial MPD MIKOM. Tema diskusi hari ini adalah tentang hubungan Integrated Marketing Communication atau IMC dengan Human Relation di dalam membentuk citra diri. Sedikit refresh tentang materi IMC di tulisan-tulisan awal, bahwa keberadaan IMC tidak terlepas dari tujuan komunikasi dengan pendekatan strategis, mengkoordinasikan berbagai saluran dan alat komunikasi dalam pemasaran untuk menyampaikan pesan kepada audiens atau konsumen secara konsisten.
Sementara dalam humas relation terjadi interaksi antarpersonal atau interpersonal communication yang di dalam setiap personal yang berinteraksi itu mempunyai perbedaan individu dan setiap masing-masing personal tersimpan harga diri yang akan senantiasa mereka jaga dari kondisi yang akan merendahkannya. Dalam humas relation, selain ada perbedaan individu dan harga diri, juga ada kepentingan bersama antar individu, terutama hubungan yang dibangun antar pimpinan dan bawahan dalam sebuah organisasi. Untuk menjaga agar tiga hal tersebut selalu mendapatkan respon positif dari pihak lain, maka setiap individu merasa perlu untuk menjaga citra dirinya di hadapan orang lain. Dalam konteks interaksi komunikasi interpersonal, membangun citra diri dilakukan dengan menggunakan komunikasi persuasif, yaitu komunikasi yang mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dengan menggunakan konsep IMC, maka komunikasi persuasif dalam membangun citra diri akan lebih efektif. Di tulisan berikutnya kita akan bahas bagaimana menggunakan saluran atau alat komunikasi untuk membangun citra diri ini. Ikuti terus tulisan-tulisan saya di blog ini. Terima kasih Bu, selamat siang. Baik, terima kasih kepada Mbak Melati yang sudah memaparkan blognya ya dengan tulisan terkait dengan integrate marketing communication ya yang berhubungan dengan human relation ya. Mudah-mudahan nanti selanjutnya bisa ditambahkan dengan tulisan-tulisan lain yang dapat bermanfaat buat masyarakat tentunya ya. Baik. Demikian pemaparan unjuk diri ini saya sampaikan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab saya dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Saya menyadari bahwa menjadi dosen bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga tentang membimbing, meneliti, dan mengabdi untuk kemajuan ilmu pengetahuan serta pemberdayaan masyarakat. Harapan saya, apa yang telah dan akan terus saya lakukan dapat memberikan kontribusi nyata bagi institusi, mahasiswa, dan bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.